she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama kakak Sri Ingrid Dihandayani. Kalian bisa panggil kakak Sri Ingrid atau Ingrid. Di sini kakak akan membawakan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan pertama-tama juga kakak ingin meminta maaf bahwa di pertemuan kita kali ini kita tidak bisa bertatap muka langsung karena kita masih ada di dalam masa pandemi. Tapi kakak harapkan di masa pandemi ini kalian masih tetap semangat belajar ya, di dalam mata pelajaran apapun. Dan kali ini adalah pertemuan pertama kita, di mana kakak akan membawakan materi bab 2, yaitu norma dan keadilan, yaitu subpokoknya adalah norma yang berlaku di masyarakat. Dan di sini, di dalam norma yang berlaku di dalam masyarakat, kakak akan menjelaskan tentang apakah pengertian norma, apa saja macam-macam norma, apa saja contoh norma yang berlaku di masyarakat, serta bagaimana melaksanakan aturan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Dan sebelum kita masuk di dalam mata pelajaran tersebut, kita terlebih dahulu berdoa sesuai keyakinan, sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian pertama pelajaran kita, yaitu pengertian norma, yang dimana adik-adik kita hidup bersama dengan orang lain. Kita juga membutuhkan orang lain setiap hari. Kita harus bergaul dengan sesama. Kita tidak bisa hidup sendirian. Agar tidak timbul perselisihan, maka diperlukan pedoman itu untuk mengatur tingkah laku kita dalam masyarakat. Tujuannya agar pergaulan hidup kita berjalan dengan baik. Pedoman untuk bertingkah laku ini disebut norma. Tahukah kalian apakah itu norma? Norma artinya aturan, yakni aturan atau ketentuan yang mengikat. Artinya, norma harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Norma merupakan rumusan perilaku yang berisi, pertama itu ada perintah, yang dimana harus dilakukan karena berakibat baik. Misalnya, menghormati orang tua, akibatnya kita disayang oleh semua orang. Dan yang kedua itu ada larangan. Tidak boleh melakukan karena berakibat tidak baik. Misalnya mencuri, akibatnya itu bisa menyusahkan orang lain. Dan yang ketiga itu ada anjuran. Tidak boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Norma berfungsi sebagai rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat. Jika norma ditaati, kehidupan akan teratur. Semua warga masyarakat harus menaati norma. Bila norma dilanggar, maka kita tidak bisa tentram. Hidup kita pun menjadi tidak nyaman. Misalnya, kita membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi kemudian, lingkungannya kita bisa menjadi kotor. Banyak lalat berkeliaran, selokan macet dan berbau tidak sedap. Itulah tadi pengertian tentang norma. Baik, kakak lanjut. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Norma tersebut berupa perintah, anjuran, dan larangan. Anjuran yang dimaksud adalah anjuran untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Semua agama mengajarkan hal itu. Adik-adik, bila kita menaati norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila kita melanggar, Tuhan tentu akan membalasnya. Bisakah kalian menyebutkan contoh dari norma agama? Inilah sebagai contohnya. Yang pertama, anjuran mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang kedua, perintah beribadah.
Yang ketiga, larangan menyakiti orang lain. Dan yang keempat, anjuran menyayangi sesama. Dan yang terakhir, anjuran menjaga lingkungan. Dan yang kedua itu ada norma kesopanan. Tahukah kalian apa itu norma kesopanan? Sopan artinya hormat atau beradab. Sopan juga berarti tertib menurut adat yang berlaku. Norma kesopanan artinya aturan kesopanan. Norma kesopanan juga merupakan keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Norma kesopanan disebut juga dengan aturan yang beradab. Sikap norma ditunjukkan dengan cara bertutur kata dan bertingkah laku agar dapat dikatakan sopan. Tutur kata harus baik. Tingkah laku kita juga harus baik. Bila tutur kata dan tingkah laku kita buruk, bukan orang yang buruk, maksud saya bukan orang yang sopan, kita belum termasuk golongan yang beradab. Kalian tahu bahwa bertutur kata dan bertingkah laku baik termasuk norma kesopanan. Bila kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi tersebut disebut dengan sanksi sosial. Sanksi sosial misalnya berupa cemoohan, pengucilan, dan sebagainya. Norma kesopanan banyak sekali contohnya. Kita bisa melakukan setiap hari. Di antara contoh norma kesopanan antara lain bisa menghormati ayah, ibu, guru, dan orang yang lebih tua. Dan yang kedua, tidak berteriak-teriak saat pelajaran berlangsung. Ketiga, tidak mengejek teman. Keempat, berpakaian yang rapi. Kelima, menyapa guru dan teman saat berpapasan di jalan. Dan yang terakhir, tidak makan sambil jalan atau berdiri. Dan yang ketiga itu ada norma kesusilaan. Yang dimana, tahukah kalian arti norma kesusilaan itu apa? Ini dia, norma kesusilaan adalah aturan bertingkah laku manusia yang didasarkan dari hati nurani. Apakah arti susila itu? Susila artinya baik budi bahasanya, beradab atau sopan. Susila hampir sama dengan sopan, tetapi sedikit berbeda. Kesopanan tergantung pada budaya yang berlaku di masyarakat. Orang dikatakan sopan apabila berperilaku sesuai dengan budidaya masyarakatnya. Contohnya, makan dengan tangan kiri di masyarakat Jawa dianggap baik dan sopan. Maksud saya dianggap tidak baik. Namun di masyarakat Bugis, makan dengan tangan kiri dianggap sopan. Ada lagi contoh lainnya, memegang kepala orang yang lebih tua menurut orang Arab adalah penghormatan. Tapi bagi orang Indonesia, hal itu dianggap tidak sopan. Nah, jelas bukan? Kesopanan tergantung budaya masyarakat setempat. Bagaimana dengan susila? Susila berhubungan dengan hati nurani. Susila berlaku umum. Susila berlaku di semua masyarakat. Perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan hati nurani dikatakan susila. Sebaliknya, bila menyalahi hati nurani, maka ia tidak susila. Contohnya, perbuatan susila antara lain jujur, berkata baik, dan tidak suka berkhianat. Norma susila berlaku di mana saja, baik di Indonesia, Arab, Malaysia, Jepang, Cina, maupun negara-negara lainnya. Berikut adapun contoh-contoh dari norma kesusilaan. Yang pertama itu berkata jujur. Contohnya, berperilaku jujur adalah tidak menyontek saat ulangan. Yang kedua, berbuat adil. Contohnya, berbuat adil adalah tidak mau menang sendiri. Tidak mau menang sendiri. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Adapun contohnya, tidak menipu teman, menjaga barang titipan teman, dan tidak menceritakan keburukan teman. Nah, kalian sudah tahu perbedaan sopan dengan susila kan? Sekarang kalian bisa membedakan antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Makan sambil duduk, berpakaian rapi, menghormati orang yang lebih tua adalah norma kesopanan.
Berkata jujur, tidak menyontek, dan tidak menipu teman adalah norma kesusilaan. Bila kita melanggar norma kesusilaan, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan biasanya berupa sanksi sosial, misalnya dicemooh, tidak dipercaya, dikucilkan, dijauhi teman, dan sebagainya. Adik-adik, orang yang melanggar norma kesusilaan, hati tidak akan tenang. Ia akan selalu gelisah gundah, kecewa, malu, takut, dan menyesal. Ini semua dapat dikatakan sebagai sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan. Dan yang terakhir itu, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Contohnya, norma hukum antara lain itu, yang pertama peraturan lalu lintas, kedua larangan mencuri, mencopet, atau merampok, ketiga larangan membuat kekerasan, keempat larangan membuat kerusakan, kelima larangan berkelahi, dan yang keenam larangan membunuh, yang ketujuh larangan berburu binatang langka, ke-8 larangan korupsi, ke-9 keharusan membayar pajak, dan sebagainya. Norma hukum dibuat oleh pemerintah. Fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Dengan norma hukum, masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Coba bayangkan, bila tidak ada norma hukum, kehidupan masyarakat pasti akan kacau, kan? Pasti kalian bertanya, Kak, di norma hukum itu apakah ada contohnya? Tentu saja ada. Contohnya peraturan lalu lintas. Bila tidak ada peraturan ini, jalanan pasti akan macet. Kecelakaan akan terjadi di mana-mana. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh norma di lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di keluarga kalian tentu terdapat norma-norma. Norma-norma tersebut harus ditaati oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik. Kalian juga harus melaksanakannya loh. Jika salah satu anggota keluarga melanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Misalnya menjaga kebersihan. Suatu ketika kalian membuang sampah sembarangan tempat, ayah atau ibu menegur kalian. Mereka menasihati kalian untuk tidak mengulanginya lagi. Mengapa demikian? Sebab kalian telah melanggar norma, yakni tidak menjaga kebersihan. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Seperti di rumah, di sekolah juga terdapat norma. Norma tersebut juga harus ditaati oleh semua warga sekolah. Norma di sekolah banyak sekali. Misalnya, siswa yang piket harus membersihkan kelas. Setiap siswa harus memperhatikan penjelasan guru di kelas. Siswa tidak boleh mengganggu teman. Siswa tidak boleh bertengkar. Masih banyak lagi contoh lainnya. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah orang lain yang hidup di sekitar kita. Masyarakat terdiri atas anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Tentu kalian sering bergaul dengan mereka. Di lingkungan masyarakat juga berlaku norma loh. Dalam bergaul, kita harus menaati norma tersebut. Jika tidak menaatinya, kalian akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Di antara beberapa norma yang terdapat di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga harus menjaga keamanan. Yang kedua, setiap warga harus menjaga ketertiban. Yang ketiga, setiap warga harus menghormati tetangganya. Keempat, anak kecil harus hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang kelima, orang tua harus sayang kepada anak kecil. Keenam, semua warga harus belajar pada jam belajar. Dan yang terakhir, setiap warga harus menjaga kebersihan. Selain contoh-contoh norma dalam lingkungan masyarakat, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, manusia selalu membutuhkan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu membutuhkan masyarakat. Di tengah masyarakat itulah manusia dapat hidup. Agar kita bisa diterima di masyarakat,
kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan masyarakat? Caranya adalah dengan mematuhi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Bila tidak akan diterima oleh masyarakat. Bila kalian bayangkan, misalnya di tengah malam ada orang berteriak-teriak, tentu saja sangat mengganggu kalian, bukan? Orang-orang kampung pasti tidak bisa tidur nyenyak. Orang tersebut pasti dibenci masyarakat. Bayangkan pula, saat kalian belajar, ada teman kelas lain yang ribut dan gaduh, tentu saja sangat mengganggu. Kalian tidak bisa belajar tenang. Kalian tidak bisa mendengarkan penjelasan guru. Nah, itulah pentingnya norma. Norma ada agar hidup kita tentram dan nyaman. Kita sudah mengetahui bahwa norma ada 4 macam, yakni norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Sebagai anak yang baik, kalian harus mengamalkan dari keempat norma tersebut. Caranya dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di sekitar kalian, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Di sekolah, kalian harus menaati tata tertib di sekolah. Misalnya, datang tidak terlambat, tidak gaduh saat belajar, menghormati guru, atau tidak menyontek teman saat ulangan. Kalau di rumah, kalian pun harus menaati aturan rumah. Misalnya, belajar di malam hari, menghormati ayah dan ibu, dan menyayangi adik dan kakak. Di masyarakat, kalian pun harus menaati peraturannya. Misalnya, menjaga kebersihan, lingkungan, tidak mencoret-coret dinding, tidak gaduh di tempat ibadah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, dalam masyarakat juga terdapat tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, tamu yang akan menginap lebih dari 1 kali 24 jam diwajibkan melapor pada ketua RT, atau biasa disebut dengan rukun tetangga setempat. Yang kedua, jam belajar masyarakat yaitu pukul 19.00 sampai 21.00. Ketiga, penduduk baru harus melapor ketua RT setempat. Keempat, setiap keluarga diwajibkan menyerahkan salinan KTP, kartu tanda penduduk. Dan yang kelima, petugas ronda harus melaksanakan tugasnya. Sebagai panduan kalian, berikut adalah macam-macam sikap taat terhadap norma yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, itu ada norma agama. Norma agama ini meliputi, yang pertama, melaksanakan ibadah dengan tertib, menghormati dan menyayangi menganut agama lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah orang lain. Keempat, tidak membuat gaduh di tempat ibadah. Dan yang terakhir, menghormati perayaan hari besar agama lain. Yang kedua, ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini antara lain berpakaian rapi dan sopan, meminta permisi bila lewat di depan orang tua, tidak makan sambil berjalan atau berlari, tidak meludah di depan orang lain, dan yang terakhir, duduk di kelas dengan rapi. Selanjut di norma kesusilaan. Di dalam norma kesusilaan ini ada juga yang harus kita terapkan, yaitu tidak berkata kotor, tidak suka menipu, tidak menghina, dan yang terakhir tidak mengejek-ngejek. Seperti norma kesusilaan, kesopanan, dan agama. Norma hukum juga harus ada yang kita taati, yaitu menaati peraturan lalu lintas, tidak mencuri, tidak berkelahi, dan memukul teman, tidak berburu binatang langka, dan yang terakhir menaati tata tertib sekolah. Nah, itulah tadi penjelasan kakak tentang materi norma dan keadilan, terlebih pada subpokok norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang sudah kakak jelaskan tadi yaitu pengertian norma, macam-macam norma, contoh norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan bagaimana melaksanakan aturan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk itu, berilah kesempatan kakak untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini.
Di setiap tempat terdapat aturan. Aturan yang berlaku dalam suatu kelompok belum tentu sama dengan aturan yang berlaku di tempat lain. Ingatkah kamu dengan peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya? Artinya, setiap tempat mempunyai adat istiadat dan norma yang berbeda. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Tujuan adanya norma adalah agar masyarakat hidup aman, tertib, nyaman, dan damai. Norma terbagi atas: yang pertama, norma kesusilaan; yang kedua, norma agama; ketiga, norma kesopanan; keempat, norma hukum. Norma tidak boleh dilanggar, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Baik, untuk adik-adik yang belum memahami materi kali ini, kakak akan membuka ruang sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, kakak akan mengecek kehadiran kalian ya. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.